Yung, gimana ya? Kalau kamu lagi di tengah hutan, tapi dengar banyak orang yang lagi yasinan. Bisa aja ada yang lagi ngaji di sana, Yung. Tapi yang ini enggak, Yung. Jadi gini, ini kiriman cerita dari teman kita yang namanya Dikri. Dia ini kayak anak yang alam banget lah. Suka banget jalan-jalan ke alam, kayak naik gunung, ke hutan-hutan, ke curug, ke goa, gitu-gitu deh pokoknya. Oke. Nah, ada nih satu hari dimana Dikri ini mau ke curug sama teman-temannya. Sekalian mau kemah-kemah gitulah di sekitaran sana. Singkatnya, pergilah si Dikri sama 3 temannya. Jadi mereka berempat. Mereka sampailah di jam 2:30 gitu. Tapi mereka nih masih harus masuk lagi ke dalam hutan buat sampai ke curugnya. Masuklah mereka jalan tuh. Sampailah mereka di curugnya di jam 3-an. Bagus banget tuh. Mereka foto-foto segala macem lah. Sampai di jam 5-an, pengunjung curug ini mulai sepi. Jadi kebanyakan ya emang datang ke sana buat main aja terus pulang. Jadi nggak bermalam di situ, kayak Dikri and the gang gitu. Di situ mereka akhirnya diriin tenda nih di tempat yang emang udah disediain gitu. Jadi kayak tanah yang lapang gitu lah. Kata Dikri, di sana tuh enak banget, Yung. Syahdu banget. Lokasinya juga nggak terlalu masuk banget ke hutan. Dari tenda mereka tuh masih bisa lihat curugnya juga. Jadi enak banget. Ada suara burung ditambah suara gemericik air dari curugnya tadi. Sampai nggak kerasa, udah gelap. Ternyata di situ cuma ada 2 kelompok yang lagi kemah. Dikri sama teman-temannya sama ada 1 kelompok lagi lah. Seru-seruan lah si Dikri sama teman-temannya, bakar-bakaran gitu. Niatnya mau begadang tuh mereka. Tapi karena mereka niat jalan lagi tuh jam 8 pagi, jadi mereka ini ngejadwalin untuk tidur dulu biar nggak terlalu capek. Nah, mereka yang masih asik ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dengar ada suara kayak orang baca Yasin. Si Dikri sempat bilang tuh pelan-pelan, tenda sebelah lagi pada ngaji ya. Dijawab nih sama temennya Dikri, nggak tahu dah, kenapa emangnya? Dikri di situ bilang nih kalau dia tuh dengar ada suara orang yang lagi baca Yasin. Tapi di situ teman-temannya yang lain gak ada yang dengar. Jadi Dikri doang nih yang dengar. Karena Dikri ngerasa agak takut, dia ngajak teman-temannya buat masuk ke dalam tenda biar besok nggak kesiangan. Akhirnya udahlah, mereka masuk semua tuh ke dalam tenda. Posisi tidur nih. Tapi nggak lama, salah satu temennya Dikri ini juga dengar kalau ada suara orang baca Yasin. Tapi yang baca Yasin itu bukan 1-2 orang, tapi rame. Bilanglah temennya Dikri ini ke si Dikri kan. Si Dikri bilang kalau mungkin sebelah emang lagi pada ngaji kali. Walau agak aneh juga sih. Tapi nggak lama ada suara orang lari gitu. Pas Dikri ngintip keluar, nggak ada apa-apa. Akhirnya Dikri masuk lagi. Di situ masih kedengeran nih suara orang ngaji. Dan itu diulang-ulang. Jadi Yasin kelar, dibaca lagi. Dan suaranya tuh deket banget. Kayak emang ada di samping tenda mereka. Dikri yang mikir kalau itu jin ya berusaha nggak takut. Karena harusnya sih kalau beneran jin, mereka nggak jahat nggak sih? Kan baca Yasin tuh. Tapi ya positive thinkingnya ya tadi emang orang-orang di tenda sebelah tuh lagi pada yasinan. Akhirnya mereka coba aja tuh buat tidur. Tapi Dikri ini tuh nggak bisa tidur karena ya emang dia ngerasa agak takut sebenarnya. Sampai di jam 4-an suara Yasinnya, Yung, mending kalau ke kamar mandi next jangan bawa HP deh. Nanti malah didatengin sosok ini nih, ngeri banget. Duh, serem banget. Emang itu sosok apaan, Yung? Gini, jadi ada kiriman cerita dari teman kita yang namanya Aris. Si Aris ini tuh lagi kuliah, Yung, dan dia ngekos gitu biar deket lah sama kampusnya. Awalnya dia ngekos sama teman-teman satu angkatannya, tapi harganya tuh lumayan. Sampai akhirnya si Aris ini nyari-nyari lagi tuh kosan yang lebih murah dan dapet. Tapi ya ada aja deh yang bilang kalau ya kayak biasa tuh, kalau kosan murah tuh biasanya hati-hati angker. Emang Aris juga sesekali dengar katanya kosan itu tuh emang lumayan angker sih. Bahkan katanya pernah ada yang bun-bun dokir di sana. Hah? Aris yang emang skeptis parah orangnya, dia bodo amat. Yang penting uang kosan dia bisa sisa dan bisa buat simpenan dia. Bentuk kosannya sih kayak kos-kosan pada umumnya ya. Ada beberapa kamar yang ada kamar mandi dalam, ada yang enggak. Nah, si Aris ini kebagian kamar yang kamar mandinya itu di luar. Walaupun murah, tapi tergolong bagus-bagus aja sih. Karena belum lama itu kosan emang direnov. Di kosan ini, Aris itu nggak ada teman satu angkatan. Kebanyakan tuh kayak kakak tingkatnya gitu. Jadi Aris tuh nggak terlalu akrab sama yang tinggal di kosan barunya ini. Udah 4 minggu tuh si Aris tinggal di situ. Dan aman aja. Karena si Aris juga jarang sih di kosan. Aktivitasnya tuh lebih banyak di lembaga kampus. Karena dia ini emang aktif di organisasi. Nah, sampailah di mana si Aris ini full seminggu nggak ada kegiatan di kampus. Jadi dia di kosan aja tuh. Barulah si Aris ngerasain ada hal-hal janggal di kosannya. Di situ Aris ini nyadar. Ternyata kalau udah di jam 8 ke atas, kosannya tuh sepi banget. Gak ada suara sama sekali. Sampai si Aris ini kok selalu denger kayak ada suara orang lari-lari di lorong depan kamarnya di jam 10 malam. Selalu di jam 10 malam. Tapi tiap diintip itu gak ada siapa-siapa, Yung. Dan di situ juga semua kamar tuh rapet, ketutup semuanya.
Sampai ada nih, hari Rabu Aris inget banget. Di jam 11 malam, dia itu mules banget tuh. Dia keluar lah buat ke kamar mandi umum yang ada di kosannya ini. Kamar mandinya ini ada 3 bilik gitu, tapi 1 bak. Jadi kayak baknya tuh panjang. Jadi bolong gitu lah di bagian baknya. Dan pas Aris masuk, 3 bilik itu tuh semuanya kosong. Udah tuh, Aris ngelakuin aktivitasnya di kamar mandi sambil scroll-scroll handphone lah dia tuh. Terus tiba-tiba dia nih denger kayak ada suara langkah kaki yang datang ke arah kamar mandi. Tiba-tiba bilik kamar mandinya si Aris ini diketok. Aris nyaut, "Sebelah kan kosong bang." Tapi di situ nggak ada jawaban. Aris agak bete tuh, kayak ganggu aja, orang sebelah kan juga kosong semua. Habis itu beneran kedengeran kalau pintu kamar mandi sebelah itu kayak nutup. Lanjut nih, karena udah malam dan sepi banget, jadi suara HP-nya si Aris ini lumayan heboh. Terus dari bilik sebelah itu kedengeran suara kayak shh. Dikecilin lah volume HP-nya Aris. Di situ kedengeran tuh suara kayak orang mandi di sebelah. Jadi kemungkinan orang yang baru datang tadi